Selamat sore semuanya, saya Tasya Dipela Dasret dengan NPM 2551161. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang berjudul Perbandingan Konstitusi Indonesia, Prancis, dan Arab Saudi dalam perspektif teori kedaulatannya. Jadi saya ada pertanyaan bahwa siapa sih sebenarnya pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara itu? Apakah itu rakyat, hukum, atau justru Tuhan? Nah, pertanyaan itulah yang menjadi inti dari artikel yang saya akan presentasikan hari ini, yaitu Perbandingan Konstitusi Indonesia, Prancis, dan Arab Saudi dalam perspektif teori kedaulatan. Nah, melalui perbandingan ini kita akan melihat bahwa setiap negara itu pasti memiliki cara yang berbeda dalam memaknai kekuasaannya dan legitimasi pemerintahannya. Konstitusi itu merupakan suatu fondasi negara yang menentukan siapa pemegang yang berdaulat, bagaimana kekuasaan itu dijalankan, dan sejauh mana kekuasaan itu dibatasi. Artikel ini juga memiliki tiga bentuk kedaulatan utama. Ada kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan Tuhan. Yang kemudian tiga kedaulatan itu dianalisis melalui sistem ketatanegaraan Indonesia, Prancis, dan Arab Saudi. Nah, jadi kita mulai dari Indonesia, yang dimana Indonesia itu kedaulatan rakyatnya itu dibatasi oleh hukum. Bisa kita lihat Indonesia itu secara tegas pasti menyatakan bahwa kedaulatannya itu berada di tangan rakyat sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Tetapi kedaulatan rakyat di Indonesia itu tidak dijalankan secara bebas ataupun suka-suka gitu ya. Tetapi dibatasi dan harus menurut Undang-Undang Dasar sehingga kekuasaan itu tunduk pada hukum. Dapat kita lihat bahwasannya sistem ketatanegaraan Indonesia itu memadukan pemikiran antara Jean-Jacques Rousseau tentang kedaulatan rakyat dengan pemikiran John Locke mengenai pembatasan kekuasaan melalui hukum. Lalu selain itu, Indonesia itu juga menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan itu ada 3, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya itu supaya tidak terjadi pemusatan gitu loh, kayak tergabung gitu. Dengan itu Indonesia itu menampilkan model-model negara hukum itu berpusat itu atau berlandaskan sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya itu yang kedua ada negara Prancis, yang dimana Prancis itu kedaulatan rakyatnya itu dalam suatu demokrasi konstitusional. Prancis itu menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatannya, tetapi yang ditegaskan pada Konstitusi Republik kelima tahun 1958. Prancis ini menjalankan kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi konstitusional yang sangat ketat gitu. Tetapi negara ini juga menerapkan sistem semi presidensial, yang dimana artinya itu kekuasaan dibagi secara seimbang antara presiden, parlemen, dan lembaga peradilan. Lalu yang kita harus tahu itu Prancis itu sebagai negara yang berasal dari pemikiran Montesquieu, sehingga prinsip pemisahan kekuasaan itu benar-benar diterapkan untuk mencegah tirani. Maka dari itu Prancis ini menunjukkan bahwa rakyat itu memang berdaulat, tetapi kekuasaannya itu harus dikelola melalui hukum dan konstitusi agar tidak berubah kekuasaan yang sewenang-wenangnya. Dan yang terakhir itu ada Arab Saudi. Nah, Arab Saudi ini agak berbeda karena dari Prancis dan Indonesia tadi itu kan menganut konsep kedaulatan rakyat. Kalau Arab Saudi ini menganut konsep kedaulatan Tuhan. Arab Saudi ini tidak memiliki konstitusi tertulis seperti Indonesia dan Prancis, tetapi dia itu menggantikan konstitusi tertulisnya itu sebagai Al-Quran dan Sunnah, yang dimana Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber hukum tertinggi yang di negara mereka, yang ditegaskan dalam Basic Law of Government. Sistem ini kekuasaan itu tidak berasal dari rakyat melainkan dari Tuhan.
Di negara ini raja itu berperan sebagai pelaksana hukum ilahi yang bersifat kedaulatannya itu mutlak atas kehendaknya sendiri. Lalu pemerintah di Arab Saudi ini adalah monarki absolut yang berbasis agama, di mana kekuasaannya itu terpusat pada raja dan tidak mengenal demokrasi. Beda dengan negara Prancis dan Indonesia. Kalau negara Prancis dan Indonesia itu kan demokrasi rakyat gitu kan. Kalau ini Arab Saudi itu legitimasinya itu kekuasaan di Arab itu bersifat religius dan bukan demokrasi. Dari 3 negara tersebut, saya itu melihat itu ada perbedaan yang sangat jelas bahwasannya Indonesia dan Prancis itu menempatkan rakyat itu sebagai pemegang kedaulatannya, sedangkan Arab Saudi sendiri menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuasaan tertinggi di negara mereka. Perbedaan-perbedaan itu yang membuat teori kedaulatan itu tidak bersifat tunggal, melainkan berpengaruh pada sejarah, budaya, sistem politik, dan agama. Lalu konstitusi itu bukan sekedar dokumen hukum, melainkan cerminan jati diri suatu bangsa. Terima kasih.